Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, teman-teman yang dirahmati Allah, kita berjumpa lagi pada kajian Ramadan KUA Kecamatan Kanor yang merujuk kepada kitab Risalatus Shiyam. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah saya akan membahas tema yang berjudul Tadarus Al-Quran. Sebelum kita mulai pembahasan tentang tema Tadarus Al-Quran, mari kita hadiahkan Fatihah terlebih dahulu untuk muallif kitab Risalatus Shiyam. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ahmad bin Hanbal Ahmad Abdul Hamid Al-Handali. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, nerangaken darusan Al-Qur'an. Pasal ini menerangkan tentang tadarus Al-Qur'an. Setengah saking amal ingkang dipun perintahaken wonten wulan Ramadan inggih punika ngathah-ngathahaken darus Al-Qur'an. Di antara amal yang diperintahkan pada bulan Ramadan yaitu memperbanyak tadarus Al-Qur'an. Ada sebuah hadis an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu maqal kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwada ma yakunu fi Ramadan hina yalqahu Jibril wa kana yalqahu Jibril fi kulli lailatin min Ramadan fayudarisul Qur'an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yalqahu Jibril ajwada bil khairi minar rihil mursalah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling murah hati, lebih-lebih ketika bertemu dengan malaikat Jibril di bulan Ramadan. Dia bertemu malaikat Jibril pada setiap malam bulan Ramadan untuk tadarus Al-Quran. Maka sifat murah hati Rasulullah melebihi hembusan angin. Nah, apa yang dimaksud dari hadis tersebut? Keterkaitan antara kedermawanan dan tadarus Al-Quran. Ternyata tadarus Al-Quran yang dilaksanakan Nabi Muhammad SAW bersama malaikat Jibril pada setiap Ramadan dapat meningkatkan sifat kedermawanan beliau. Bahkan Al-Hafidh Ibnu Hajar sampai memberikan catatan khusus terkait fadilah tadarus Al-Quran, yaitu sebagai tanda bahwa kedermawanan hati sangat tergantung pada sejauh mana seseorang berinteraksi dengan Al-Quran. Kaya bukan berarti kaya harta, namun sebenarnya kaya adalah kaya hati. Jadi kaya bukan berarti yang banyak hartanya, tetapi makna kaya sebenarnya adalah kaya hati. Jika kita tidak kaya hati, maka bisa saja kita termasuk orang yang berpenyakit hati. Jadi kalau kita sudah berpenyakit hati, maka obatnya adalah Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penyembuh yang utama. Pada hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, Al-Quran ghaniyun la faqra ma'ahu wa la ghina dunahu wa laysa minna man lam yataghanna bil Quran. Al-Quran adalah kaya yang tiada melarat baginya dan kaya yang tiada bandingannya. Dan bukan golonganku orang yang tidak merasa cukup atau merasa kaya dan puas dengan Al-Quran. Jadi itulah keterkaitan antara kedermawanan dan tadarus Al-Quran. Ketika kita sering berinteraksi dengan Al-Quran, maka insya Allah kedermawanan pada diri kita akan meningkat. Nah, di hadis tersebut juga dijelaskan ajwadu bil khairi minar rihil mursalah, bahwa kedermawanan Rasulullah itu lebih baik atau
lebih banyak daripada hembusan angin. Karena hembusan angin itu kan sangat banyak, tetapi kedermawanan Rasulullah ternyata lebih baik atau melebihi hembusan angin. Karena sejatinya Rasulullah sudah sangat dermawan, tapi ketika Rasulullah sering berjumpa malaikat Jibril untuk tadarus Al-Quran dan lain sebagainya, sifat kedermawanan Rasulullah juga meningkat. Ada cerita dari Imam Malik dan Imam Syafi'i. Imam Malik pada setiap bulan Ramadan selalu membiasakan atau mendawamkan membaca hadis, mengumpulkan orang ahli ilmu dan membaca Al-Quran. Begitu juga Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah. Pada setiap bulan Ramadan, Imam Syafi'i selalu membaca Al-Quran, bahkan sampai bisa khatam hingga 60 kali di setiap bulan Ramadan, dan itu dibaca pada selain sholat, pada selain waktu sholat. Pramila kita umat Islam saben-saben bulan Ramadan supados ngatah-ngatahaken darus Quran wonten langgar masjid utawi wonten griya, sebab maos Quran punika kalebet utamining ibadah umat Muhammad kados dawuh dalem Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka kita sebagai umat Islam sebaiknya sayogyanya memperbanyak tadarus Al-Quran, baik di musola, di masjid-masjid maupun di rumah. Saya kira tradisi yang sudah berjalan selama ini di lingkungan kita atau di masyarakat kita sudah sangat umum. Ketika ba'da sholat tarawih pasti bersahut-sahutan suara tadarus Al-Quran baik dari musola maupun masjid. Namun belum tentu ketika berada di rumah kita juga tadarus sendirilah. Itulah yang perlu kita tingkatkan. Karena membaca Al-Quran ternyata adalah, kata Rasulullah, afdalu ibadati ummati tilawatul Quran. Lebih utama-utamanya ibadahnya umatku adalah membaca Al-Quran. Jadi ibadah atau zikir yang utama bagi kita umatnya Nabi Muhammad adalah membaca Al-Quran. Diceritakan juga dari Yafi'i bahwa Imam Ahmad ibnu Hanbal bermimpi menghadap Allah, sowan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian matur, "Ya Allah, amal apa agar seseorang yang ingin dekat kepadamu bisa mendekat?" Allah menjawab, "Dawamkanlah atau biasakanlah membaca Al-Quran." Kemudian Imam Ahmad ibnu Hanbal matur lagi, "Apakah harus kita mengerti maksud apa yang kita baca ya Allah?" Allah menjawab lagi, "Baik mengerti atau tidak maksudnya, tetap mendapat pahala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang ingin matur kepada Allah, ingin sowan kepada Allah, maka dawamkanlah atau biasakanlah membaca Al-Quran. Pada maring ngono bahagian ibadah meripat. Nah, ini kata Rasul, berikanlah ibadah atau hak ibadah bagi mata kita. Para sahabat bertanya, apa itu bagian atau apa itu hak bagi mata kita ya Allah, mata kita ya Rasulullah? Nah, kata Rasul, ibadah bagi mata kita yakni melihat Al-Quran, mentafakuri isi atau angen-angen isinya Al-Quran, dan kemudian mengambil ibarat atau hikmah dari cerita yang ada pada Al-Quran. Kemudian ada hadis lain juga yang akan saya bacakan maksudnya langsung. Dari Mu'ad bin Jabal, sahabat Mu'ad bin Jabal menerangkan, satu waktu beliau ikut Rasulullah bepergian. Kemudian sahabat Mu'ad matur kepada Rasul, "Ya Rasul, engkau beri aku nasihat yang bisa aku ambil manfaatnya." Kata Rasul begini, "Jika engkau ingin hidup enak,
Nih, menawa sira kepengin urip kepenak jembar rezeki cukup sandang pangan. Nah, kata Rasul, jika engkau ingin hidup enak, yakni luas rezekimu, hidup berkecukupan, mati dalam keadaan syahid, kemudian selamat pada hari mahsyar, kemudian mendapatkan aup-aup atau payung ketika pada hari pembalasan, dan mendapatkan petunjuk, jangan sampai kita tersesat, mongko ndawamno darus Al-Qur'an, kata Rasul. Maka biasakanlah atau dawamkan tadarus Al-Qur'an, krana iku pengendikane Gusti Allah, karena itu adalah kalamnya Allah. Karena itu adalah kalamnya Allah, maka bisa menjadikan kita atau bisa membentengi kita dari syaitan dan memberatkan timbangan kita. Ningali agungipun ganjaraning darus Al-Qur'an pramila para sederek muslimin tuwin muslimat saben-saben ba'da maghrib tuwin ba'da subuh sami dawamaken darus Al-Qur'an, khususipun wonten wulan Ramadan punika. Nah, karena sangat agungnya pahala tadarus Al-Qur'an, maka sebaiknya kita muslimin muslimat pada setiap waktu ba'da maghrib atau ba'da subuh, sebaiknya kita mendawamkan tadarus Al-Qur'an, terlebih pada bulan Ramadan. Saha sami ngatah-ngatahaken pengajian wonten pondok-pondok kados ingkang sampun dipun tindakaken dening para ulama salafus sholihin, Khataman Hadits Bukhari, Tafsir Jalalain, Fathul Qorib, tuwin sanes-sanesipun kitab ugi wonten masjid-masjid langgar-langgar sami dipun tambah pengajian khusus bulan Ramadan. Nah, ini juga hendaknya kita memperbanyak pengajian atau mengikuti kajian, belajar mengaji baik di pesantren maupun dimanapun yang di situ ada kajian kitab, sebagaimana yang telah dilaksanakan oleh para ulama salafus sholihin. Beliau pada bulan Ramadan sering sekali menghatamkan hadis Bukhari, Tafsir Jalalain, di sini Fathul Qorib juga, dan kitab-kitab yang lain. Juga di masjid-masjid atau musola-musola biasanya ramai ada kajian atau ta'lim khususnya pada bulan Ramadan. Untuk masalah ini pada masyarakat kita sepertinya memang sudah sangat familiar bahwa setiap bulan Ramadan pasti akan ada kajian tambahan, biasanya ba'da asar sambil menunggu waktu berbuka puasa dan lain sebagainya, mungkin ba'da subuh di masjid maupun mushola. Para sederek ingkang alim samiyo mucal, ingkang boten alim samiyo ngaos. Saudara-saudaraku, kata mu'alif di sini, yang alim mengajarlah, yang belum alim maka belajarlah atau mengajilah, supados nambah amal kita wonten wulan ingkang minulya, supaya bisa menambah amal kita pada bulan yang mulia ini, karena pahala di bulan Ramadan ini sangat dilipat gandakan. Tuwen patos supados ketinggal syiaripun wulan Ramadan. Selain itu juga bisa memperlihatkan syiar kita pada bulan Ramadan agar terlihat meriah, atau kita pertanda kita memberikan tanda bahwa kita berbahagia atas datangnya bulan Ramadan. Nah, itulah tentang tema tadarus Al-Qur'an. Maka sebaiknya kita sebagai umat muslim, karena jika memang di musola ataupun di masjid sudah familiar tentang tadarus Al-Qur'an, namun ketika di rumah sendiri belum tentu kita istilahnya semangat atau termotivasi untuk tadarus Al-Qur'an. Karena di hadis lain juga Rasul bersabda, membaca Al-Qur'an dalam sholat itu lebih afdol daripada membaca Al-Qur'an pada selain sholat. Membaca Al-Qur'an pada selain sholat lebih afdal daripada bertasbih atau membaca tasbih, baca takbir. Sedangkan tasbih itu lebih utama daripada sedekah, dan sedekah lebih utama daripada puasa. Padahal puasa adalah perisai atau penangkis dari api neraka. Itulah utamanya membaca Al-Qur'an. Semoga
kita dapat mengamalkan apa yang kita bahas atau kita kaji tadi, sehingga hidup kita mendapatkan barokah. Terlebih pada bulan Ramadan ini, pahala kita dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk selanjutnya, Allahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya dari saya kira banyak kesalahan. Semoga diampuni oleh Allah dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.